Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Husna dari kelas Perbankan Syariah 1B Universitas Islam Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Wahdatul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Wahdatul Ulum dalam penelitian, pengajaran atau pendidikan, dan pengabdian masyarakat. 1. Penerapan Wahdatul Ulum dalam penelitian. Arti penelitian menurut riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta. Seluruh sivitas akademika dapat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian merupakan salah satu perintah Allah, dan perintah meneliti itu ditekankan Allah dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran, khususnya dengan menggunakan kalimat afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tazakkarun, dan lain-lain. Untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dalam prinsip tawafi, mengitari masalah untuk memperoleh jawaban dan solusinya. Dengan kesadaran itu, maka sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan melaksanakan penelitian dengan semangat teologis dan saintifik atau jihad al-ilmi, sehingga memunculkan greget yang tinggi untuk melaksanakannya. Semangat teologis maksudnya meyakini bahwa tugas penelitian adalah perintah Tuhan, sehingga kemampuan dan kemauan untuk meneliti merupakan salah satu standar kesalehan ilmiah setiap akademis. Berkenaan dengan itu, maka penelitian dilaksanakan dengan pendekatan transdisipliner yang mencakup 7 prinsip penetapan tema atau topik penelitian didasarkan pada pertimbangan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan untuk menolong manusia agar dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dengan pendekatan transdisipliner tersebut, maka seorang peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan menggunakan berbagai perspektif dan menghilangkan tapal batas perspektif tersebut. Untuk itu, maka dalam kegiatan penelitian ditegakkan prinsip-prinsip berikut. 1. Ilmiah dan objektif. 2. Transvision, menggunakan berbagai perspektif, bukan satu perspektif. 3. Internalisasi nilai, meyakini bahwa di balik fenomena, norma, data, dan fakta yang ditemukan terdapat nilai yang menjadi substansinya. 4. Analis Bayesian, komprehensif dan holistik. Dalam menganalisis data dan fakta, peneliti tidak saja menggunakan thinking atau akilah, atau kekuatan pikir yang ada di otaknya, tetapi juga kekuatan syairah atau kekuatan batin yang terhubung dengan Tuhan. 5. Masalah pelaksanaan penelitian serta penemuannya ditangani dan didedikasikan bagi pembangunan peradaban tauhid. Seluruh aktivitas dalam penelitian dilihat dan diyakini sebagai pengabdian dan ta'bud kepada Tuhan. 2. Penerapan Wahdatul Ulum dalam pendidikan dan pembelajaran. A. Penerapan Wahdatul Ulum dalam pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua entitas yang tidak berdiri sendiri. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang erat. Kurikulum berhubungan dengan apa yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran berhubungan dengan cara mempelajarinya. John Arul Phillips menyebutkan bahwa meskipun kurikulum dan pengajaran merupakan dua entitas yang berbeda, namun saling tergantung dan tidak dapat berfungsi dalam isolasi. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan transdisipliner yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengalami perubahan paradigma. 1. Perubahan orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada pendidik menjadi berpusat pada peserta didik. 2. Perubahan metodologi yang semula lebih didominasi ekspositori berganti ke partisipatori. 3. Perubahan pendekatan yang semula lebih banyak bersifat tekstual berubah menjadi lebih kontekstual.
Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan transdisipliner dikembangkan 5 elemen penting, yaitu pengetahuan, konsep keterampilan, sikap, dan tindak. B. Penerapan Wahdatul Ulum dalam pembelajaran. Penerapan Wahdatul Ulum dalam kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan atau dilakukan hal-hal berikut. Dengan proses pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas, maka ujian akhir atau ujian komprehensif akan mengevaluasi atau menguji kemampuan dan penguasaan mahasiswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencakup 1. Paradigma Wahdatul Ulum, 2. Kemampuan menguasai ilmu dalam bidangnya, 3. Kemampuan dalam melaksanakan pendekatan transdisipliner, 4. Ujian komprehensif diharapkan dapat menggali minat, komitmen, dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konsentrasi ilmunya bagi kesejahteraan minat manusia dan pembangunan peradaban. Sejalan dengan itu, maka silabus setiap mata kuliah sejatinya memiliki muatan internalisasi paradigma Wahdatul Ulum. Penguatan ilmu yang berkenan sesuai konsep kompetensi lulusan yang ditetapkan, transdisipliner dan interrelasi ilmu tersebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, serta situasi sosial ekonomi, regional, nasional, dan global. Konsep dan teknik konkretisasi ilmu yang bersangkutan, implementasi nilai ilmu yang bersangkutan terhadap penegakan akhlak al-karimah, internalisasi nilai ilmu yang bersangkutan bagi peningkatan integritas peserta didik. 3. Penerapan Wahdatul Ulum dalam pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dapat perspektif transdisipliner ini merupakan penerapan Wahdatul Ulum yang dilakukan oleh mahasiswa dalam ruang lingkup masyarakat setelah adanya interaksi mahasiswa dan masyarakat. Penerapan Wahdatul Ulum juga diartikan berbagai penerapan transdisipliner yang diterapkan oleh mahasiswa kampus dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam pendekatan transdisipliner, memiliki 3 pilar yang saling terkait, saling mengisi, dan saling melengkapi, yaitu kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut yang membedakan hanya dalam penekanannya. Dalam perspektif transdisipliner, pengabdian kepada masyarakat memiliki 3 makna, yaitu pengabdian sebagai kegiatan menemukan pengetahuan dengan berinteraksi pada masyarakat, pengabdian sebagai proses pembelajaran yang dilakukan untuk akademis dan mahasiswa melalui pengalaman di tengah masyarakat. Pengabdian sebagai kegiatan implementasi pengetahuan dengan tujuan membantu memajukan masyarakat serta membantu mereka menyelesaikan masalah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan transdisipliner dimulai dari pendefinisian masalah yang dihadapi masyarakat. Solusi permasalahannya yaitu dengan menggunakan bekal ilmu pengetahuan, memanfaatkan kearifan lokal, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Adapun prinsip pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu to help people and to help themselves, memberdayakan masyarakat dan memberdayakan diri sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perubahan positif yang terjadi di lingkungan masyarakat pada dasarnya karena adanya usaha-usaha dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau PKM berperan sebagai fasilitator dalam membantu mereka agar lebih mudah melakukan perubahan. Konseling. Kegiatan konseling dimaksudkan untuk memberi bantuan psikologis oleh tim konselor kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah kejiwaan tingkat rendah, baik mahasiswa maupun anggota masyarakat. Pendekatan transdisipliner dalam konseling mengonsumsikan bahwa semua anggota tim termasuk orang yang bermasalah dan keluarganya berkontribusi terhadap rencana intervensi penyihatan. Karakteristik konseling dengan menggunakan pendekatan transdisipliner meliputi 1. Antara satu bidang ilmu dengan ilmu lain yang diperankan dalam konseling memiliki saling ketertarikan. 2. Menggunakan pendekatan holistik untuk mendapatkan gambaran masalah, baik pribadi maupun keluarga. 3. Mengutamakan tujuan konseling daripada aspek-aspek lain seperti sarana dan pelaksanaan konseling.
4. Menggunakan pelayanan islami dan manusiawi. Kolaborasi antara anggota tim dan pelibatan berbagai perspektif dalam pendekatan transdisipliner mendorong terciptanya komunikasi yang lancar dan pencapaian keberhasilan konseling. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.